Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik coba untuk DKP. Kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang cara menggambar tangan ya. Setelah dilihat dari beberapa karya teman-teman semua, masih banyak beberapa yang mungkin kesulitan menggambar tangan. Oke, kita buka dulu programnya. Silahkan boleh dicoba secara manual maupun baiknya sih manual ya, karena Ustadz harus mendokumentasikan, jadi Ustadz menggunakan program dan pen tablet ya. Yang punya pen tablet akan dimaksimalkan pen tabletnya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menggambar tangan yang proporsional atau cukup baik ya. Ya, jadi intinya dalam belajar menggambar itu semua harus diawali dengan fase satu ya, atau tahapan satu, yaitu meniru ya. Nah, jadi karena kita meniru, kita wajib melihat contoh ya. Kenapa kita harus melihat contoh? Supaya kita tahu detail atau bagian per bagiannya ya, atau detailnya. Tanpa melihat contoh, kita tidak akan tahu ya lekukan pada tangan itu ada di mana saja. Jadi sebaiknya kakak-kakak sekalian melihat contoh dari Google atau melihat tangan sendiri ya. Diamati dulu baik-baik tangan sendirinya, di mana letak lekukannya, di mana jari mana yang lebih panjang, jari mana yang lebih pendek ya. Setelah itu baru mulai menggambar ya. Silakan meniru dulu bagi yang belum bisa, jangan langsung membuat sendiri ya. Karena rata-rata ya, hampir seluruh seniman yang ada di dunia itu diawali dengan proses meniru ya. Bahkan Ustadz pun belajar menggambar diawali dengan proses meniru. Silakan buka dari Google atau lihat langsung tangannya ya. Ini Ustadz lihat, karena Ustadz internetnya sedang mati, jadi di sini Ustadz melihat tangan Ustadz langsung ya. Nah, oke, ini misalnya ada tangan yang sedang membuka ya, atau biasanya tangan yang sedang menyapa. Nah, bagaimana bentuk dasarnya? Kalau kita lihat dengan seksama, bentuk dasar tangan itu menyerupai sebuah trapesium ya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada jempol ya. Jempolnya juga terdiri dari beberapa lekukan ya, jempol itu. Nah, lalu ada jari telunjuk, jari tengah yang paling panjang ya Kak. Jari telunjuk terpanjang kedua, lalu jari manis terpanjang ketiga, dan jari kelingking itu adalah yang paling kecil ya. Kalau kita, nah ini pola dasarnya ya, atau sketsa kasarnya, pola dasar atau sketsa kasar. Nah, ini enaknya gambar pakai pensil ya, manual. Setelah seperti ini, silakan mulai dikasih detail lagi ya. Nah, pada bagian jempol terlalu bawah, maaf, agak naik ke atas. Nah, di sini ada apa ya namanya ya, kalau pelajaran biologi itu dia bisa menekuk ya. Si jempolnya bisa menekuk di sini. Telunjuk ada 2 garis ya, ada 2 ruas garis. Lalu ada di jari tengah ada 2 juga sama, cuma posisinya ke atas ya. Lalu di jari manis juga sama, 2 ruas garis dan kelingking ya. Nah, di sini kita mulai kasih istilahnya semacam daging ya, kita tebalkan. Sambil melihat contoh tangan sendiri juga ya, atau melihat contoh dari Google, itu lebih efektif. Nah, ini setelah dikasih daging jadi seperti ini ya tampilannya. Oke, terlihat, sudah mulai terlihat. Nah, di bagian sini ada bagian telapak tangan, ada lekukan juga ya. Kita ikuti contohnya di sini dan di sini ya, antara daging jempolnya dan kelingking. Lalu ini kita kasih garis ya. Nah, ini akan
akan dibuat lebih detailnya lagi sekarang, fase atau tahapan ketiga ya. Tahapan pertama pola dasar, ini tahapan kedua membuat tebalan ya, atau ketebalan aja ya, ketebalan. Yang ketiga adalah finishing ya, atau tahap akhir dari tadi yang sketsa. Kalau kalian tidak usah buat 3 seperti ini, cukup 1 aja tapi ditimpa ya, satu gambar tangan tapi timpa. Kalau Ustadz karena menjelaskan sebuah prosedur, jadi harus dilihat dari step awalnya sampai step paling akhir atau step ketiganya ya, dari pola dasar sampai final ya. Oke, jadi di sini tadi ada tipan, ini ada garis luas ya. Kita mulai ke sini. Berarti tadi udah gambar di sebelah gambar ketebalan ini. Kalau kalian sudah menggambar di sini, ini tinggal dihapus-hapus ya. Isi daging. Nah, ini tangan yang sedang menyapa itu seperti ini. Ya. Kita tebalkan lagi. Ustaz naikkan lagi ketebalannya. Oke. Gambar dulu yang gampang aja ya, jangan langsung yang susah. Silakan gambar yang paling sederhana adalah gambar pose seperti ini ya. Oke, inilah finalnya ya. Oke, sekian tutorial cara menggambar tangan. Nanti kita akan lihat berbagai pose yang lain ya. Selamat berlatih dan terus bekerja keras, jangan patah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.